Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Maimun Fadilah, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Bandar Lampung dari SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Laode Muhammad Hasnul, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku fasilitator, dan Ibu Rahmalia Sahputri, Master of Science in Engineering, sebagai pengajar praktik. Penerapan budaya positif yang saya lakukan yaitu keyakinan kelas. Tahapan membuat keyakinan kelas yang pertama yaitu membuat peraturan kelas. Kedua, mengubah kalimat negatif pada peraturan kelas menjadi kalimat positif. Ketiga, menentukan keyakinan dari peraturan yang telah dibuat. Keempat, menyepakati dan menandatangani keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Baik sekali. Oke, tadi di awal kita sudah berdoa bersama, kemudian Ibu juga sudah mengecek kehadiran kalian semua, dan ternyata ada satu yang tidak hadir yaitu Siti dengan keterangan sakit. Ya, mari kita doakan semoga Siti lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan kalian ya di pelajaran hari ini. Oke, sebelumnya kita sudah membuat peraturan kelas ya Naya? Ya, nah itu untuk peraturan kelas itu akan diubah menjadi keyakinan kelas. Dalam peraturan kelas itu kan kalian menggunakan kalimat negatif. Itu akan kita ubah menjadi kalimat positif. Oke? Sebelumnya ada yang tahu keyakinan kelas itu apa anak-anak? Kepercayaan. Kepercayaan dari mana? Dari dalam diri. Oke, keyakinan kelas itu suatu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita ya. Itu muncul tanpa ada paksaan ya. Oke, dengan penuh tanggung jawab ya. Oke, sekarang Ibu akan membuat keyakinan kelas. Ibu akan sedikit memberikan contoh ya, satu contoh. Misalnya peraturan kelas, ya, jangan datang terlambat. Oke, kita ubah menjadi keyakinan kelasnya yaitu datang tepat waktu. Oke, udah paham semua ya? Oke, kita mulai ya. Nanti kalian akan menempelkan keyakinan kelas kalian di karton di depan ini ya. Ya, baik, Ibu akan bagikan. Satu-satu nanti ditempelkan ya. Keyakinan kelas. Tadi kan Ibu udah ngasih contoh nih, kayak keyakinan kelasnya jangan datang terlambat. Nah itu kan jangan itu adalah kalimat negatif. Kita ubah keyakinan kelasnya itu menjadi kalimat positif yaitu datang tepat waktu. Oke Pak. Yuk silakan dikerjakan. Sudah, kalau sudah tempel. Ayo silakan satu-satu. Kalau sudah silakan ditempel anak-anak. Ayo ditempel silakan. Ya.
Itu body belakang. Iya, kemarin ini Indonesia. Lem kertasnya tadi. Yang nggak bisa nempel ditempel dengan lem kertas. Ini ada kertas. Iya, ditempel lagi. Sini mana, Kak? Ada. Sudah? Sudah semua? Belum, satu lagi nih. Oke. Sana. Belum lagi, Bu. Ya. Sudah? Ya, masih ada lagi? Udah ya? Oke, baik, kita kelompokkan ya, Nak ya. Jangan tidur di kelas pada saat jam pelajaran. Oke, satu anak tolong mau dibantu. Kita akan mengambil 5 poin aja, ya. Ayo silakan dibantu, satu orang maju. Siapa? Yang tidak digunakan nanti kita tempel di sebelah sini. Oke, saling menghormati dan ini kita ambil tetap di sini. Berarti ambil yang bilang-bilang. Tadi tempel di sebelah sini yang nggak dipakai, kita bakal ngilangin. Saya mau hormati. Datang perawat itu di situ. Kultif ini udah di situ. Sudah? Oke, Nak. Di sini sudah ada datang tepat waktu. Mari kita simpulkan keyakinannya. Berarti dia apa, Nak? Disiplin. Oke. Terus yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Kemudian apa lagi, Nak? Apalagi di situ? Dilarang membuli. Ayo. Menghargai orang lain ya. Oke, menghargai orang lain. Dilarang makan saat jam pelajaran, itu sama ya, menghargai kan? Berarti menghargai ibu kan sebagai guru ya. Oke. Ini sama ya, Nak, karena sama kita. Oke. Kemudian mengerjakan soal dengan jujur. Apa nih, Nak? Kejujuran. Jujuran. Mematuhi, jangan makan. Menghormati. Oke, ini semuanya sudah
Ibu simpulkan, jadi untuk keyakinan kelas kalian itu adalah disiplin, menjaga kebersihan, menghargai orang lain, dan kejujuran ya. Oke, sepakat? Untuk pelajaran matematika? Oke, sepakat. Mari kita tanda tangan nah. Yuk, kesepakatannya. Silakan dilanjutkan. Nomor 1 tanda tangan. Semua silakan tanda tangan. Nanti di sini ada guru matematika. Ayo anak, tanda tangan nomor 1, terus nanti nomor 2 gimana? Oke? Ya lanjut. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Semua. Oke, lanjut. Lanjut. Ayo lanjut. Silakan lanjut. Jadi peraturan kelas kita buat yang kemarin, ini sudah kita ubah menjadi seperti ini ya Nak ya. Oke. Jadi keyakinan kelas ya, keyakinan dibuat dari dalam diri sendiri ya, tanpa ada paksaan. Oke, baik, sekarang ibu tanda tangan.
menjadi aman, tertib, dan nyaman. Kelas sudah dibuat, jadi nanti Ibu minta tolong kepada sekretaris untuk membuatkan di Canva, kemudian diprint dan ditempelkan di dinding ya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengimbasan penerapan budaya positif kepada rekan sejawat, saya melakukan kolaborasi dengan rekan saya, yaitu Ibu Rita. Konsep inti budaya positif yang akan kami sampaikan yang pertama adalah disiplin positif dan perubahan paradigma belajar. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol restitusi. Keenam, segitiga restitusi. Berikut hasil rekaman penyampaian pengimbasan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan yang akan disampaikan oleh kami berdua, saya Ibu Rita Dan saya Ibu Maimun Fadilah. Kami dari calon guru penggerak angkatan ke-9. Di sini kami akan menyampaikan pengimbasan guru penggerak penerapan budaya positif. Tapi sebelum itu, sebelum kegiatan ini dimulai, sebaiknya kita berdoa bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Berdoanya akan saya pimpin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk kegiatan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional. Bapak Ibu sekalian diharapkan mengambil sikap berdiri. Baik. Oke, baiklah. Oke, baiklah, kita mulai. Indonesia
Pengibasan guru penggerak, penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh saya, Rita. Bapak Ibu dapat melihat slide yang akan saya tampilkan di depan. Untuk yang pertama, untuk yang pertama kita akan membahas tentang budaya positif, ya. Tentu saja Bapak Ibu semuanya sudah tahu apa itu budaya. Apa Ibu Bapak? Apa Bapak Ibu budaya? Pengertian budaya Bapak Ibu? Kebiasaan. Iya, kebiasaan. Jadi kalau budaya positif berarti kebiasaan yang positif yang nantinya akan kita terapkan, ya, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, ya. Ini kita akan fokus kepada lingkungan sekolah. Ini ada pertanyaan pemantiknya. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan Anda? Ya. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dahulu apa itu budaya positif. Oke, untuk budaya positif, menurut Standar Nasional Pendidikan, lingkungan positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Pendidikan pasal 12. Selanjutnya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, dan budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi budaya positif ini adalah bagian dari visi kita sebagai seorang guru ataupun seorang pendidik. Yang mengandung nilai-nilai kebajikan, budaya positif memberikan banyak manfaat ke depannya, baik untuk seluruh warga yang ada di sekolah maupun nantinya yang akan dibawa di luar sekolah oleh peserta didik kita. Setelah itu tentu saja budaya positif mempunyai pengaruh terhadap pendidik, ya, untuk kita sendiri dan keberhasilan siswa. Budaya sekolah yang baik akan membentuk output siswa berperilaku baik dan mendukung ketercapaian prestasi belajar peserta didik atau siswa-siswa kita. Oleh karena itu, menciptakan budaya positif sangatlah penting di lingkungan kita. Dengan budaya positif dapat menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan sesuai profil Pancasila. Jadi sudah terjawab ya Bapak Ibu untuk pertanyaan pemantik tadi, bahwa budaya positif itu sangat penting, ya. Jadi harus kita terapkan, harus sudah mulai kita biasakan peserta didik kita untuk membiasakan budaya positif. Selanjutnya, yang kedua, sebagai pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Nah, bagaimana kira-kira cara kita untuk menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu? Ada kira-kira contoh bagaimana caranya? Ada yang bisa memberi tanggapan? Bagaimana cara kita untuk menciptakannya? Oke, ini cara membangun budaya positif di sekolah, ya. Ada beberapa langkah dalam membangun budaya sekolah yang positif. Berikut penjelasannya. Yang pertama, guru mengontrol aktivitas peserta didik, ya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik mempunyai tugas sebagai seorang penuntun atau menuntun, ya. Jadi kita dapat mengontrol aktivitas peserta didik kita. Hubungan guru dan peserta didik sangat penting untuk membangun budaya sekolah
yang positif. Maka dari itu, guru bisa menjadi pengontrol aktivitas para peserta didik mulai dari proses belajar hingga di luar aktivitas tersebut. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas dibuat untuk membantu guru dan peserta didik agar dapat membentuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Proses membuat kesepakatan kelas adalah dengan menyusun aturan yang jelas dan tidak merugikan beberapa pihak serta memahami harapan antara peserta didik dan pendidik. Nah, untuk kesepakatan kelas ini bisa kita buat keyakinan, menjadi keyakinan kelas. Nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Yang ketiga, menerapkan budaya disiplin yang positif. Kemudian peserta didik dan pendidik harus menerapkan budaya disiplin dengan mematuhi peraturan dan kesepakatan yang berlaku. Itu langkah-langkah yang bisa kita buat untuk membudayakan budaya positif. Nah, ini juga ada beberapa ya langkah-langkah kita. Seorang guru harus interaktif. Maksudnya apa interaktif? Harus komunikatif ya. Kita harus berkomunikasi baik dengan siswa, dengan rekan sejawat, ataupun dengan wali murid dari peserta didik kita. Jadi sehingga dapat terciptalah budaya positif tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi bisa terciptanya budaya positif di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, inspiratif. Kita sebagai pendidik harus menjadi inspiratif dari peserta didik ya, agar peserta didik dapat mencontoh dan mengambil hikmah dari pendidik atau dari gurunya. Yang ketiga, menyenangkan. Kita harus menjadi seorang guru yang menyenangkan agar peserta didik tertarik untuk membudayakan budaya positif. Yang keempat itu menantang ya. Yang kelima, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Itu adalah langkah-langkah atau apa saja yang harus seorang guru ataupun pendidik lakukan untuk menerapkan budaya positif ya Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah kita membicarakan tentang budaya positif, kita akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi peserta didik itu tanpa ada imbalan atau tanpa kita berikan reward, mereka akan menerapkan budaya positif, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Dari tadi saya menyebutkan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Tetapi apa sih nilai-nilai kebajikan tersebut? Nah, di sini bisa ada beberapa contoh ya dari nilai-nilai kebajikan. Nilai yang telah disepakati bersama tanpa memandang suku, agama, bahasa dan latar belakang. Contohnya, profil Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreativitas dan bernalar kritis. Kalau untuk keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri ya. Jadi ini beberapa contoh nilai kebajikan. Masih banyak yang lain ya Bapak Ibu, tidak hanya yang ada di slide yang saya buat ini saja, tetapi masih banyak yang lain nilai-nilai kebajikan yang dapat kita terapkan atau kita sampaikan kepada peserta didik kita. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari budaya positif yang kita terapkan setiap pagi. Sebelum peserta didik kita datang ke sekolah, kita menyambut mereka di depan gerbang
banyak lagi yang lainnya bisa kita terapkan. Contohnya lagi kalau misalnya sebelum masuk kelas mereka akan berbaris kembali ya. Mereka akan saling dengan guru, berdoa sebelum belajar dan lain-lain. Terus untuk teori motivasi, sekarang kita masuk ke teori motivasi ya Bapak Ibu. Menurut Diane Gosset ya, ini menurut para ahli, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah teori-teori motivasi ya, yang akan membangkitkan atau memberikan semangat pada peserta didik kita untuk membudayakan budaya positif. Selanjutnya, nah ini akan dijabarkan satu persatu ya. Yang pertama itu adalah motivasi hukuman. Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi ini masih motivasinya berupa hukuman, mereka menghindari hukuman, jadi mereka hampir terpaksa melakukan budaya positif tersebut. Selanjutnya, penghargaan. Motivasi penghargaan, melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Menurut Bapak Ibu, apakah ini sangat maksudnya ini adalah sebuah tindakan yang baik Bapak Ibu? Tidak ya? Oke. Selanjutnya, menghargai diri sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, dan inilah yang akan kita mulai tumbuh kembangkan di diri peserta didik kita ya. Yang selanjutnya, nah sekarang kita masuk keyakinan kelas. Tadi kan yang awal sudah saya sebutkan kan ya Bapak Ibu ya, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nih, sebelum kita lanjut untuk menjawab pertanyaan ini, kita tahu dulu apa sih perbedaan antara keyakinan kelas ataupun peraturan kelas. Untuk keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri tanpa paksaan dari siapapun. Jadi peserta didik kita merasa sadar kalau hal tersebut adalah memang yang harus dilakukan. Kalau peraturan kelas adalah tata tertib kelas atau sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar tetapi tidak didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi kemungkinan ada peserta didik itu merasa terpaksa untuk melakukan atau mematuhi peraturan kelas tersebut, bukan dari dalam diri mereka sendiri ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini adalah contoh ya, contoh apakah kita terpaksa atau memang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nih ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa? Biar selamat. Terus yang takut ditilang. Ada dua berarti jawabannya ya. Karena keselamatan dan karena takut hukuman. Ya. Kira-kira kalau untuk sebuah keyakinan itu kan tanpa adanya paksaan dari seseorang ataupun orang lain, tanpa ada hukuman, dapat penghargaan ataupun dan lain-lain. Kira-kira yang paling benar yang mana nih? Iya, karena keselamatan. Jadi bukan karena akan diberi hukuman, ditilang ataupun segala macam, karena memang tumbuh dari diri kita sendiri bahwa kalau kita menggunakan helm
itu akan memberikan keselamatan pada kita pada saat di jalan raya. Dan ini adalah contoh sederhana yang bisa kita terapkan di peserta didik kita. Selanjutnya, keyakinan kelas menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna seperti yang saya sampaikan tadi ya. Oke, selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Ini apabila ada keyakinan kelas yang bersifat negatif, ada kata-kata negatif, harus kita rubah ya Bapak Ibu ya. Karena di sini kriterianya untuk membuat pembentukan keyakinan kelas itu harus pernyataan yang positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarang. Masih ada kata-kata negatifnya ya. Kita rubah menjadi membuang sampah di tempatnya ya. Oke, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jangan banyak-banyak, jangan terlalu panjang. Karena apa? Nanti peserta didik kita tidak dapat menghayati atau menghafal apa saja yang harus mereka lakukan. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan jauh-jauh kalau buat dari keyakinan kelas ya Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi kelas kita saja ya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, karena keyakinan kelas ini harus disepakati dan timbul dari diri sendiri, motivasi diri sendiri. Jadi, semua warga sekolah ataupun peserta didik harus menyetujui ataupun melibatkan keyakinan kelas yang akan kita buat ya. Selanjutnya, contoh keyakinan kelas. Ini ada beberapa contoh: bertanggung jawab, bersikap jujur, disiplin, saling menghargai. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, ini hanya saya sebutkan sedikit. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas dengan peserta didik kita yang ada di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Ini adalah contoh videonya. Oke, baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah video tentang cara pembuatan keyakinan kelas. Nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing sebelum proses kegiatan belajar mengajar, ataupun kalau misalnya Bapak Ibu yang wali kelas bisa dibuat keyakinan kelas dengan peserta didik binaannya masing-masing. Nah, sekarang untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya ya Bapak Ibu ya. Dari saya sekian, akan dilanjutkan kembali dari rekan saya Ibu Maimun. Oke, Ibu Maimun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu sama bapak-bapaknya masih pada semangat kan? Semangat. Baik, saya akan memulai tentang kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelumnya saya akan melakukan ice breaking ya, agar bapak-bapak ibu-ibu semakin semangat. Kita akan ice breaking sejenak, yaitu menangkap harimau. Ada yang sudah pernah dengar? Belum. Baik, bapak ibu silakan maju. Jadi bapak ibu yang satu yang harus angkat seperti ini, yang satunya telunjuk. Ini harus sebelahan kalau bisa. Jadi nanti temannya sebelahnya ketika saya menyebutkan harimau, ya teman sebelahnya menangkap. Ya, teman sebelahnya menangkap. Ya di sebelahnya, Padahal nggak punya teman tuh. Dia dibuat Ayo, dari saya nggak usah. Ya,
harimau kelaparan, harimau kelaparan, harimau kelaparan sehingga dia makan. Harimau ya, bukan harimau. Harimau, kan saya bilang gitu tadi ya. Oke. Oke, sudah siap? Harimin pergi ke hutan. Di hutan dia bertemu dengan harimau. Oke, baik. Kita mulai. Oke, saya mulai dengan pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa tak menjawabnya? Oke. Rina? Ini tentang kebutuhan dasar. Mungkin Ibu Rina tahu kebutuhan dasar manusia ada apa aja? Tahu, Bu? Iya. Kebutuhan dasar bertahan hidup, bukan? Iya, benar. Bertahan hidup, kemudian Kesenangan, kebebasan, iya, penguasaan, iya, dan satu lagi rasa sayang atau terima. Ya, jadi menurut Ibu ini kira-kira kebutuhan apa, Bu? Mungkin dia kesenangan, bukan sih, Bu? Kesenangan bisa bertahan hidup juga ya, Bu ya. Karena kan untuk bertahan hidup itu kan ada sandang, pangan, dan papan ya, Bu ya. Kebetulan ini kan dia kekurangan ya, bisa kekurangan tidak membawa makan siang, atau memang mungkin membawa makan siang tetapi bekalnya udah bosen gitu aja gitu ya. Oke, next. Oke, jadi 5 kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Baik, next. Oke, mari kita simak video ini. Ibu dan bapak-bapak perhatikan di sini. Kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, ini contohnya. Jadi ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka nilai kebajikan itu anak akan berkurang, ya. Jadi mereka bisa melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang, seperti melakukan tindakan kekerasan. Di sini ada bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi untuk kesehatan rumah dan makanan itu sangat penting, ya. Kalau misalnya salah satu pasti ada yang kurang, ya kan? Menurut saya masih ada yang kurang, karena punya rumah bagus tapi tidak sehat itu percuma kan? Oke. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi terhadap kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Next. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi tanpa ada rasa kasih sayang, rasanya itu kayak sayur tanpa garam ya. Ya. Baik, next. Penguasaan, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi penguasaan itu kalau murid itu biasanya kayak mereka
kelasnya. Contohnya kayak ketua kelas. Ketua kelas misalnya pasti ada salah satu anak pengen menjadi ketua kelas. Jadi ketika ketua kelas menyiapkan, pasti ada yang pengen ikut menyiapkan juga. Benar ya Bapak Ibu? Baik. Kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi bila dilihat dengan tadi yang pemantik, jawaban Dodi dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanannya. Karena makanannya itu aja. Ya kan kita juga bakalan merasa bosan kalau makanannya itu aja. Ya. Jadi kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Kebebasan berarti kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dalam belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Jadi contohnya kesenangan itu bisa kayak ice breaking ya. Jadi anak-anak nggak terlalu tegang dalam pelajaran gitu kan. Oke, baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Oke, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Agar dapat memahami kelima posisi kontrol tersebut bekerja, mari kita simak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah, melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Di sini ada posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Posisi penghukum ciri-cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak, kemudian hukumannya verbal atau fisik. Dampaknya murid menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Next, video selanjutnya. Video selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Untuk pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian membuat murid merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain dengan membuat guru menderita. Dampaknya murid merasa bersalah, identitas menjadi gagal, kemudian murid akan merasa rendah diri dan menarik dari lingkungan. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Untuk posisi teman, ciri-cirinya suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau, guna menghangatkan suasana. Kemudian murid akan merasa senang dan merasa aman, nyaman, merasa akrab dengan guru. Kemudian identitas yang tercipta adalah identitas berhasil. Dampak karena masih dorongan eksternal, yaitu murid akan bergantung pada satu orang, faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Untuk posisi pemantau, ciri-cirinya seorang pemantau akan bersuara datar, kemudian tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun tidak menggunakan nada tinggi. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil,
serta pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Ya, jadi tidak boleh dibiarkan. Kemudian dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai-nilai kebajikan yang dituju. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri. Selanjutnya posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer, ciri-cirinya seorang manajer akan bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas diri atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampaknya murid mandiri percaya diri dalam memecahkan masalah. Untuk posisi manajer ini menggunakan permasalahan segitiga restitusi. Setelah ini saya akan membahas tentang segitiga restitusi, yaitu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Jadi setelah saya membahas tentang 5 posisi kontrol, selama ini ibu-ibu melaksanakan dengan posisi yang mana? Silakan ditulis di post-it, kemudian ditempelkan di sini. Silakan. Maju. Hah? Ya sekali kan. Ya. Kurang. Saya lihat di sini ada pemantau, teman, posisi teman, penghukum, teman, manajer, dan penghukum. Kalau saya penghukum dan teman, ketika belum mempelajari tentang 5 posisi kontrol. Ya, setelah mengamati kelima video posisi kontrol tersebut, kira-kira posisi mana yang paling ideal Ibu? Manajer. Ya, karena di posisi manajer itu adalah posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid, kemudian membentuk siswa yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Dean Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline
tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Jadi, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 sisi segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik, kita simak video ini. Coba, Pak. 2 menit. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Menstabilkan identitas. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh variasi kalimatnya yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa,
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan siswa berbuat kesalahan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh variasi kalimatnya yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Untuk menanyakan keyakinan, murid siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Contoh variasi kalimatnya, apa keyakinan kelas yang kita percayai? Kemudian, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Oke, di sini ada skenario segitiga restitusi. Saya akan membagikan. Oke, dari skenario segitiga restitusi yang saya bagikan, apakah yang dikatakan guru dalam tahapan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakannya apa, dan menanyakan keyakinannya yang seperti apa? Baik, silakan Ibu dijawab. Oke, saya butuh 3 orang. Yang pertama untuk validasi tindakan. Silakan Ibu. Siapa? Ya, silakan Ibu. Ya, menurut saya, menurut saya yang bagian validasi tindakan itu di bagian percakapan Pak Joko yang mengatakan, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Baik Ibu, terima kasih Bu. Untuk menstabilkan identitas. Ya. Untuk yang menstabilkan identitas itu ada ucapan Pak Joko. Di kalimat, kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan, makanya begitu. Ya, terima kasih Bu. Untuk yang menanyakan keyakinan, ya, silakan Ibu. Itu ada di percakapannya Pak Joko di kalimat, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita ketika kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Bina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Oke, baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah ada di penghujung acara kegiatan pengimbasan aksi nyata modul 1.4. Kami mengucapkan sangat banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan siang hari ini. Oke, Bapak Ibu, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Setelah melakukan
gagasan penerapan budaya positif di sekolah saya merasa senang dapat membagikan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat. Saya berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.